Hai semua. Pernah denger nggak sih soal Area Limassol? Pasti pernah dong ya, kan tempat ini hits banget di film-film Hollywood atau cerita-cerita misteri gitu. Nah, buat yang belum tahu, Area 51 itu adalah sebuah pangkalan militer super rahasia milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Saking rahasianya, pemerintah Amerika Serikat itu lama banget loh ngakuin kalau tempat ini beneran ada. Mereka baru resmi ngakuin keberadaannya di tahun 2013. Bayangin coba, sebelumnya kalau ada yang nanya soal Area 51, mereka pasti jawabnya, apaan tuh? Pokoknya misterius abis, bikin penasaran tingkat dewa. Jadi, kenapa sih tempat ini bisa jadi misteri banget? Jawabannya simple, karena super duper tertutup. Nggak ada orang biasa yang boleh masuk ke sana. Jangankan masuk, deketin pagarnya aja udah langsung diusir sama penjaga bersenjata lengkap. Di sekelilingnya, banyak banget papan peringatan yang serem-serem, bilang kalau area itu terlarang, dan penggunaan kekuatan mematikan diizinkan. Gila kan? Makanya, orang-orang jadi makin penasaran, sebenarnya ada apa sih di dalam sana? Kok dijaganya ketat banget kayak nyimpen harta karun? Rasa penasaran inilah yang akhirnya melahirkan banyak banget cerita seru, dan teori-teori yang bikin bulu kuduk berdiri. Kebayang nggak sih, sebuah tempat yang luas banget di tengah gurun, tapi nggak ada yang tahu pasti isinya apa. Pemerintah bilangnya sih cuma buat ngembangin dan nguji coba pesawat-pesawat tempur canggih. Tapi ya gitu deh, namanya juga orang, kan nggak langsung percaya gitu aja. Apalagi banyak banget laporan aneh dari orang-orang yang tinggal di dekat situ. Mereka sering lihat cahaya-cahaya aneh di langit malam, atau benda terbang yang bentuknya nggak kayak pesawat biasa. Suaranya juga katanya beda, nggak kayak suara mesin jet pada umumnya. Cerita-cerita kayak gini nih, yang bikin misteri Area 51 makin menjadi-jadi, dan seru buat diikutin. Nah, dari situlah semua kehebohan ini dimulai. Area 51 jadi kayak magnet buat para pencari misteri, penggemar UFO, dan teori konspirasi dari seluruh dunia. Mereka percaya kalau di balik tembok tinggi dan penjagaan super ketat itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesawat mata-mata. Sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain, sesuatu yang bisa mengubah cara kita memandang alam semesta. Pokoknya, Area 51 itu bukan sekadar pangkalan militer biasa, tapi udah jadi ikon budaya pop yang identik dengan segala hal yang berbau alien dan rahasia pemerintah. Siap-siap ya, kita bakal kupas lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita bahas lokasinya ya. Biar nggak penasaran lagi, Area 51 ini letaknya ada di bagian selatan negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Tepatnya di tengah-tengah gurun pasir yang kering kerontang dan panas banget. Nama resminya sebenarnya adalah Pangkalan Angkatan Udara Edwards, tapi semua orang lebih kenal dengan sebutan Area 51. Lokasinya ini sengaja dipilih yang jauh banget dari kota dan pemukiman penduduk. Tujuannya apalagi kalau bukan biar nggak ada yang bisa ngintip kegiatan super rahasia mereka. Jadi kalau mau iseng-iseng ke sana, siap-siap aja nyetir berjam-jam di jalanan sepi, yang cuma ada kaktus sama debu doang. Di sekitar Area 51 ini, ada beberapa kota kecil yang jadi terkenal gara-gara lokasinya yang dekat sama pangkalan misterius itu. Salah satu yang paling populer adalah kota Rachel, yang sering disebut sebagai ibu kota UFO dunia. Di sana, banyak banget toko souvenir yang jual pernak-pernik bertema alien dan UFO. Bahkan ada motel yang namanya Little Alien, plesetan dari Little Alien. Penduduk di sana udah biasa banget sama cerita-cerita penampakan benda aneh di langit. Mereka sering kumpul-kumpul buat ngamatin langit malam, berharap bisa lihat sesuatu yang nggak biasa terbang di atas gurun. Suasananya jadi unik banget, campuran antara misteri dan wisata. Cerita-cerita aneh yang beredar di sekitar Area 51 ini beneran bikin merinding loh. Salah satu yang paling sering diceritain adalah suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Ada yang bilang suaranya kayak ledakan sonic boom yang kenceng banget, padahal nggak ada pesawat kelihatan. Ada juga yang dengar suara mendengung aneh yang sumbernya nggak jelas dari mana. Belum lagi cerita soal penampakan cahaya-cahaya aneh yang bergerak dengan kecepatan super tinggi di langit, terus tiba-tiba menghilang gitu aja. Gerakannya itu lincah banget. Nggak mungkin dilakuin sama pesawat buatan manusia yang kita tahu sekarang. Bikin penasaran kan? Yang bikin makin serem adalah penjagaannya yang super duper ketat. Para penjaga ini dikenal dengan sebutan Camo Dudes karena mereka pakai seragam kamuflase lengkap dan nyetir mobil jeep putih tanpa tanda pengenal.
Mereka patroli 24 jam non-stop di perbatasan area terlarang. Banyak turis atau jurnalis yang coba-coba deketin area itu, langsung didatengin sama mereka. Mereka bakal meriksa identitas, ngapus semua foto atau video yang diambil, dan ngusir dengan tegas. Tatapan mereka yang dingin dan sikap mereka yang gak banyak omong, itu beneran bikin nyali ciut. Seolah-olah mereka menjaga rahasia yang sangat-sangat penting dan berbahaya. Karena saking rahasianya, muncullah berbagai macam teori konspirasi yang heboh banget. Teori yang paling terkenal dan melegenda tentu aja soal UFO dan alien. Banyak orang percaya kalau Area 51 itu bukan tempat buat nguji pesawat, tapi tempat buat nyimpen dan neliti pesawat alien yang pernah jatuh di bumi. Salah satu cerita yang paling sering dihubung-hubungkan adalah insiden Roswell tahun 1947, di mana sebuah benda terbang tak dikenal katanya jatuh di New Mexico. Konon katanya, puing-puing pesawat dan bahkan jasad aliennya langsung dibawa ke Area 51 buat diteliti secara rahasia. Menurut teori ini, para ilmuwan di Area 51 bekerja sama dengan alien yang selamat, atau mereka mencoba merekayasa ulang teknologi canggih dari pesawat UFO tersebut. Jadi, pesawat-pesawat super cepat dengan bentuk aneh yang sering dilihat orang di sekitar sana dipercaya sebagai hasil dari teknologi alien itu. Ada juga yang bilang kalau di dalam Area 51 ada laboratorium bawah tanah yang super besar, tempat mereka melakukan otopsi terhadap makhluk luar angkasa. Cerita ini makin populer setelah ada pengakuan dari seorang pria bernama Bob Lazar di tahun 1989. Dia ngaku pernah kerja di Area 51, dan tugasnya adalah meneliti sistem pendorong pesawat alien. Pengakuannya ini langsung bikin geger sedunia. Selain soal UFO dan alien, ada juga teori-teori lain yang gak kalah gilanya. Salah satunya adalah teori kalau pendaratan manusia di bulan tahun 1969 itu palsu. Katanya, semua adegan Neil Armstrong jalan-jalan di bulan itu sebenarnya direkam di sebuah studio film rahasia yang ada di dalam Area 51. Mereka sengaja bikin film itu buat menang gengsi lawan Uni Soviet dalam perlombaan angkasa. Ada juga yang percaya kalau di sana pemerintah mengembangkan senjata super canggih, kayak senjata pengendali cuaca atau bahkan mesin waktu. Pokoknya, imajinasi orang-orang jadi liar banget kalau udah ngomongin soal tempat ini. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih teori-teori ini? Sampai sekarang, belum ada bukti konkret yang bisa 100% membenarkan semua itu. Pengakuan Bob Lazar misalnya, banyak juga yang meragukan karena latar belakang pendidikan dan pekerjaannya nggak bisa diverifikasi secara resmi. Banyak yang menganggap cerita-cerita ini cuma karangan atau kesalahpahaman aja. Cahaya aneh di langit bisa jadi cuma pantulan cahaya atau uji coba pesawat rahasia biasa. Tapi ya namanya juga misteri, justru karena nggak ada jawaban pastinya itu yang bikin semuanya jadi makin seru dan bikin kita terus bertanya-tanya kan? Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada beberapa fakta yang mulai diungkap oleh pemerintah Amerika Serikat. Setelah puluhan tahun bungkam, CIA, Badan Intelijen Pusat Amerika, akhirnya merilis dokumen pada tahun 2013 yang secara resmi mengakui keberadaan Area 51. Menurut dokumen tersebut, Area 51 memang benar adalah pangkalan militer rahasia, tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menguji pesawat mata-mata canggih. Salah satu program yang paling terkenal yang dikembangkan di sana adalah program pesawat U-2 pada masa Perang Dingin. Pesawat ini bisa terbang sangat tinggi, makanya sering disangka UFO oleh pilot pesawat komersial atau warga biasa. Para ahli dan sejarawan militer juga sependapat dengan penjelasan resmi ini. Mereka bilang, kerahasiaan tingkat tinggi di Area 51 itu sangat wajar. Soalnya, teknologi pesawat yang mereka kembangkan di sana jauh melampaui zamannya, dan harus dijaga ketat dari mata-mata negara lain, terutama Uni Soviet pada waktu itu. Pesawat mata-mata lain seperti SR-72 Blackbird dan pesawat siluman F-52 Nighthawk juga dikembangkan dan diuji di sana sebelum diumumkan ke publik. Jadi, penampakan benda terbang aneh dengan kecepatan super dan bentuk yang nggak biasa itu sebenarnya adalah prototipe-prototipe pesawat rahasia ini. Masuk akal juga ya penjelasannya. Annie Jacobson, seorang jurnalis investigasi yang menulis buku lengkap tentang Area 51, juga memberikan pandangan yang menarik. Setelah mewawancarai banyak mantan pekerja di sana,
Dia menyimpulkan bahwa rahasia terbesar Area 51 memang bukan alien, tapi pengembangan teknologi militer yang sangat radikal dan terkadang berbahaya. Dia bilang, kerahasiaan itu diperlukan untuk menjaga keunggulan teknologi Amerika Serikat. Jadi, semua cerita UFO dan alien itu mungkin sengaja dibiarkan beredar oleh pemerintah sendiri sebagai pengalih perhatian yang sempurna agar tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Cerdik juga ya cara mereka. Jadi, apakah dengan terungkapnya fakta-fakta ini, misteri Area 51 sudah benar-benar selesai? Jawabannya, belum tentu. Meskipun penjelasan resmi tentang pesawat mata-mata sudah diberikan, masih banyak orang yang nggak percaya begitu saja. Mereka merasa penjelasan itu terlalu sederhana untuk menutupi kerahasiaan yang begitu ekstrem selama puluhan tahun. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar hanya pesawat saja yang diuji di sana? Kenapa sampai sekarang akses masih sangat terbatas, padahal Perang Dingin sudah lama berakhir? Jadi, gimana menurut kalian? Apakah misterinya sudah terungkap, atau masih ada rahasia lain yang lebih besar yang tersembunyi di balik gurun Nevada?